Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 5 resep jajanan kekinian dari sosis. Karena rasanya yang enak, jajanan kekinian ini laris banget buat dijadikan ide jualan. Yuk, jika penasaran langsung saja kita buat resep yang pertama. Untuk bahan pertama bisa kita siapkan sosis. Dan ini bisa kita buka plastiknya terlebih dahulu, kemudian belah 4 memanjang seperti ini. Nah, ini sosisnya yang sudah dibelah 4 memanjang, hasilnya seperti ini ya. Sekarang sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya saya pakai tepung terigu dan ini saya masukkan ke dalam wajan. Selanjutnya saya masukkan juga bawang putih dan ini sudah saya haluskan. Untuk bumbunya saya pakai garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian saya tambahkan juga dengan lada bubuk dan daun bawang. Bahan selanjutnya saya masukkan air sebanyak 450 ml. Dan ini akan saya masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini dan tidak ada tepung yang menggumpal, sekarang bisa kita masak. Akan saya masak adonan biangnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini harus terus diaduk ya, agar bagian bawah adonannya tidak gosong. Setelah adonannya sudah mengental dan berat seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga sedikit hangat. Setelah adonan biangnya sudah tidak panas dan hangat seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tepung tapioka. Saya masukkan bertahap sambil terus diaduk hingga adonannya tercampur rata. Dan setelah adonannya sudah susah kita aduk dengan spatula, sekarang bisa kita aduk menggunakan tangan yang bersih. Dan ini saya aduk menggunakan metode aduk balik seperti ini saja ya, sampai semua bahannya bisa tercampur rata. Setelah seperti ini adonannya sudah tercampur rata, ini sudah cukup, sekarang bisa kita bentuk. Untuk membentuknya ambil sedikit adonan dan ini jika ditimbang sekitar 25 gram. Selanjutnya bisa kita bulat-bulatkan terlebih dahulu seperti ini hingga bagian luarnya halus, kemudian bisa kita bentuk memanjang. Setelah memanjang seperti ini bentuknya, sekarang bisa kita pipihkan. Setelah bentuknya sudah pipih, sekarang letakkan sosis di bagian tengah. Kemudian kita tutup sosisnya dengan adonan tepung sampai rapat. Supaya bentuknya lebih rapi, ini kita gulung-gulung seperti ini saja sampai adonannya halus. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan lagi hingga habis. Setelah semuanya dibentuk, jadinya banyak, untuk satu resep jadi 32 pieces. Selanjutnya siapkan pencelupnya, saya buat dari 3 sendok makan tepung terigu ditambah air. Dan juga siapkan tepung panir secukupnya untuk pelapisnya. Kemudian ambil 1 buah sosis yang sudah digulung tepung dan masukkan ke dalam pencelup. Bolak-balik agar semuanya terlapis, kemudian masukkan ke dalam tepung panir dan lapisi lagi dengan tepung panir. Nah, setelah seperti ini seluruhnya sudah terlapis dengan tepung panir, ini sudah cukup. Sekarang lakukan lagi hingga habis. Nah, ini setelah semuanya sudah dilapis dengan tepung panir, sekarang siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya, siapkan minyak yang sudah panas dengan api sedang. Goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Kemudian setelah warnanya sudah kecoklatan, kulitnya sudah kokoh dan mengembang, ini sudah cukup, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini sebagian yang sudah saya goreng, untuk sisanya akan saya jadikan stok frozen. Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Dan untuk satu mikanya bisa kita isi sebanyak 3 pieces. Dan tambahkan juga saus sambal. Agar lebih menarik kemasannya, ini bisa kita berikan stiker thank you seperti ini.
Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Untuk resep yang kedua, ada jajanan kekinian roti gulung sosis. Simak videonya sampai selesai ya. Untuk yang pertama, kita buat dulu adonan pencelupnya dan saya pakai tepung terigu sebanyak 50 gram. Kemudian akan saya campurkan dengan air putih sebanyak 150 ml. Dan kedua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah halus dan tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan. Bahan selanjutnya saya pakai roti tawar. Dan ini bagian kulit coklatnya akan saya buang seperti ini, tapi ini opsional, jika mau dipakai juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah selesai, sekarang bisa kita pipihkan. Untuk memipihkannya, ini saya pakai rolling pin, jika tidak punya bisa pakai botol ataupun gelas ya. Dan ini akan saya pipihkan hingga tipis seperti ini. Bahan selanjutnya saya pakai sosis, dan ini ada sosis ayam juga sapi. Kemudian kita letakkan sosisnya di atas roti yang sudah dipipihkan tadi. Kemudian akan saya tambahkan keju quick melt, saus sambal, dan juga mayonaise. Untuk kejunya ini saya potong panjang-panjang seperti ini. Jika mau diparut juga bisa, dan bisa juga menggunakan keju cheddar. Selanjutnya untuk penambah rasa akan saya semprotkan mayonaise sebagai tambahan seperti ini. Dan juga ini akan saya tambahkan saus sambal. Jika tidak suka pedas ini bisa di skip ya. Selanjutnya bisa kita gulung seperti ini. Agar bagian ujungnya merekat, ini bisa kita oleskan dengan bahan pencelup tadi ya, seperti ini. Setelah dibeli lem perekat ujungnya, ini bisa kita gulung kembali seperti ini. Nah, ini sudah selesai, sekarang kita sisihkan dan lakukan lagi hingga habis. Setelah digulung semua seperti ini, sekarang bisa kita lanjutkan kembali melapisinya dengan tepung panir. Dan ini sudah saya siapkan bahan pencelup, tepung panir, dan juga roti yang sudah kita gulung tadi. Selanjutnya ambil satu gulung roti, kemudian masukkan ke bahan pencelup, dan lapisi rotinya dengan bahan pencelup seluruhnya. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan seperti ini menggunakan garpu, langsung saja masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian siram-siram rotinya dengan tepung panir seperti ini, agar mudah dibolak-balik agar tidak lengket. Nah, ini sudah selesai dilapisi dengan tepung panir. Sekarang lanjutkan kembali hingga habis. Nah, ini rotinya yang sudah diberi tepung panir. Sekarang siap untuk kita goreng. Kita goreng roti gulungnya dengan minyak yang sudah panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata. Dan setelah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia roti gulung sosisnya yang sudah matang, dan ini bisa kita jadikan ide jualan. Agar lebih menarik, ini akan saya beri tusuk sate seperti ini. Kemudian bisa kita kemas menggunakan plastik OP perekat seperti ini. Selanjutnya bisa kita tambahkan saus sambal di dalamnya. Dan ujungnya bisa kita ikat menggunakan pita kawat seperti ini. Nah, ini sudah selesai, siap untuk kita jual. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya. Nah, ini dia roti gulung sosisnya sudah selesai kita buat. Ini enak banget rasanya, crispy di luar dan lembut di dalam. Ditambah dengan saus sambal dan mayonaise, rasanya jadi semakin enak. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resep yang ketiga, ada jajanan kekinian sempol sosis. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahannya saya pakai sosis secukupnya. Dan ini akan saya potong menjadi dua bagian. Setelah dipotong, kita tusuk sosisnya menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan setelah seperti ini, kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada tepung terigu sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan garam dan lada bubuk. Gula pasir 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok makan. Selanjutnya kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata.
Selanjutnya tambahkan bawang putih sebanyak 4 siung dan ini sudah dihaluskan. Tambahkan daun bawang 1 batang yang sudah diiris halus. Kemudian tambahkan juga air putih sebanyak 250 ml. Selanjutnya aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya akan saya masak menggunakan api sedang hingga mengental. Dan adonan ini harus terus kita aduk ya, agar tidak gosong bagian bawahnya. Nah, setelah adonannya sudah mengental seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga hangat. Setelah adonannya sudah hangat, sekarang akan saya tambahkan putih telur sebanyak 1 butir. Kemudian aduk hingga putih telur dan adonannya menyatu dan tercampur rata. Setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan tepung tapioka sebanyak 170 gram. Masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur rata. Nah ini setelah susah mengaduknya dengan spatula, sekarang bisa kita aduk menggunakan tangan seperti ini. Kita aduk perlahan saja hingga tercampur rata, jangan ditekan terlalu keras agar sempolnya nanti tidak keras. Setelah adonannya sudah kalis seperti ini dan bisa dibentuk, ini sudah cukup ya. Selanjutnya bisa kita bentuk adonannya dan ini saya ambil 1 sendok makan adonan seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan adonannya hingga permukaannya halus. Selanjutnya pipihkan adonannya hingga tipis. Kemudian kita bungkus sosisnya dengan adonannya hingga tertutup rapat. Setelah tertutup rapat, sekarang kita haluskan dengan cara digulung seperti ini. Sambil dirapihkan bagian bawah dan atasnya ya. Nah ini hasilnya jadinya seperti ini ya. Sekarang kita buat lagi hingga habis. Nah ini untuk satu resep jadi 21 tusuk sempol sosis seperti ini. Selanjutnya didihkan air dan masukkan sedikit minyak goreng seperti ini. Kemudian kita rebus sempol sosisnya menggunakan api sedang. Kita rebus sempol sosisnya hingga mengapung dengan sendirinya. Nah setelah sempolnya mengapung seperti ini, jangan dulu diangkat, diamkan hingga 1 menitan agar bisa matang merata hingga ke bagian dalam. Nah ini setelah 1 menitan, sekarang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini sempol sosisnya yang sudah kita rebus, ini siap untuk kita goreng. Dan sempol sosis ini juga bisa dijadikan frozen food, tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup atau dimasukkan ke dalam plastik lalu ditutup rapat. Sebelum digoreng kita buat lapisannya menggunakan 1 butir telur plus 1 kuning telur. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang tinggi seperti ini. Selanjutnya tambahkan sejumput garam dan ini kita kocok hingga tercampur rata. Sebelum digoreng kita lapisi sempol sosisnya dengan telur seperti ini. Kemudian kita goreng dengan minyak yang sudah panas dengan menggunakan api sedang. Kita goreng sempol sosisnya sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Dan ini kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah setelah seperti ini sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita buat sausnya. Untuk bahannya saya pakai gula pasir, cabai bubuk, dan juga bawang putih bubuk. Saus sambal 3 sendok makan. Saus tomat 1 sendok makan. Kemudian ini akan saya aduk semua bahan sausnya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini akan saya tambahkan air panas kira-kira 70-100 ml. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata dan gulanya menjadi larut. Nah setelah seperti ini sausnya siap untuk kita gunakan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Sempol sosisnya jadinya seperti ini. Untuk tekstur sempol sosisnya ini kenyal tapi empuk. Dan ini dicocol dengan saus sambal, rasanya bikin nagih. Dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resep yang keempat, jajanan kekinian sosis goreng crispy.
Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahan pertama tentu saja saya pakai sosis dan ini akan saya buka plastiknya. Kemudian sosisnya akan saya potong menjadi 3 bagian sama rata seperti ini. Untuk sosisnya saya pakai sebanyak 17 pieces dan untuk rasanya ini bebas ya, bisa menggunakan sosis ayam ataupun sapi. Nah, setelah dipotong seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya saya pakai tepung beras 100 gram. Jika menggunakan takaran sendok makan seperti ini, kurang lebih sekitar 10 sendok makan penuh ya. Selanjutnya saya pakai tepung maizena sebanyak 15 gram. Untuk takaran sendok makan seperti ini sekitar 1,5 sendok makan ya. Selanjutnya ini akan saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan atau 1 saset ukuran kecil. Kemudian ini bisa kita tambahkan juga sejumput garam. Selanjutnya ini saya tambahkan juga bawang putih bubuk sebanyak 1 saset atau sekitar 4 gram. Nah, setelah semua bahan kering masuk, ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya saya pakai telur ayam 1 butir ukuran kecil. Kemudian saya masukkan juga air sebanyak 550 ml. Dan ini saya masukkan setengahnya terlebih dahulu agar mudah untuk mengaduknya. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan semua airnya. Nah, ini semua airnya sudah masuk, sekarang bisa kita masukkan bahan yang terakhir yaitu santan instan sebanyak 1 saset. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan sosis yang sudah kita potong-potong tadi dan ini kita diamkan selama 5 menitan. Usahakan sosisnya terendam semua ya dengan airnya agar lebih menyerap. Nah, ini setelah 5 menitan sekarang bisa kita angkat sosisnya dan tiriskan. Dan untuk adonannya ini akan saya masukkan ke dalam wadah atau gelas yang ada corongnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya bisa kita panaskan minyak gorengnya dan gunakan wajan yang besar. Dan setelah minyak gorengnya panas langsung saja kita masukkan sosisnya. Usahakan sosisnya terendam dengan minyak gorengnya agar nanti sosisnya bisa matang merata. Dan ini bisa kita goreng sosisnya menggunakan api sedang cenderung agak besar ya. Untuk menggoreng sosisnya ini wajib diaduk terus ya agar matangnya merata dan tidak mudah meledak. Setelah sosisnya membesar dan mengapung seperti ini, kocok sebentar adonannya kemudian siramkan seperti ini ya. Kita siramkan 1/4 bagiannya saja, kemudian langsung kita aduk agar adonannya bisa menempel di sosisnya. Dan ini wajib diaduk terus ya sampai nanti sosisnya mulai mengering. Nah, setelah sosisnya mulai mengering seperti ini dan minyaknya juga sudah agak tenang, bisa kita siramkan kembali adonannya untuk siraman yang kedua. Dan untuk api kompornya harus tetap menggunakan api sedang cenderung agak besar ya. Dan sama seperti siraman yang pertama, ini sosisnya wajib terus diaduk ya agar matangnya bisa merata dan adonannya bisa menempel di sosisnya. Jika adonan dan sosisnya lengket seperti ini, jangan takut ini terus saja diaduk karena nanti sosisnya bisa mengering dan membesar sendiri seperti ini. Nah, ini setelah sosisnya mengering dan minyaknya juga sudah agak tenang, sekarang bisa kita siramkan lagi adonannya untuk siraman yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, ini wajib terus diaduk ya sampai nanti adonannya menempel dan sosisnya mengering. Nah, setelah adonannya menempel dan sosisnya kering kembali seperti ini, sekarang bisa kita siramkan kembali untuk adonan yang terakhir. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai nanti sosisnya mengering dan matang. Tipsnya agar sosis crispy-nya berhasil, jangan berhenti mengaduk saat menggoreng dan gunakan api sedang cenderung agak besar. Serta harus sabar ya karena menggorengnya ini agak lama durasinya sekitar 15-20 menitan. Nah, ini setelah terlihat adonannya sudah menempel dan sosisnya juga sudah mengering seperti ini sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini ya sosis crispy-nya yang sudah digoreng. Untuk satu resep hasilnya sebanyak ini. Nah, ini bisa dilihat dari tampilannya saja, sosisnya ini terlihat crispy banget.
Dan saat kita belah sosisnya, ini di dalamnya kopong seperti ini. Untuk rasa tentu saja ini enak banget, gurih dan crispy-nya tahan lama. Untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik mika ukuran 7C seperti ini. Dan untuk satu mikanya bisa kita isi dengan 2 sosis crispy seperti ini. Dan untuk kemasannya bisa kita beri stiker thank you agar lebih menarik. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Untuk resep yang kelima, ada jajanan kekinian rolade ayam sosis. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai. Untuk bahannya, saya pakai dada ayam filet sebanyak 300 gram. Dan ini akan saya haluskan menggunakan chopper. Selanjutnya akan saya tambahkan bawang putih sebanyak 3 siung. Dan saya masukkan juga telur untuk membantu menghaluskannya. Dan setelah seperti ini bisa kita haluskan. Nah, setelah terlihat seperti ini, ayamnya sudah halus, ini sudah cukup, sekarang bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian saya masukkan bumbu lainnya yaitu garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk dan saus tiram. Selanjutnya saya masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini sebanyak 1 batang. Dan selanjutnya ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, akan saya masukkan tepung tapioka. Kemudian ini bisa kita aduk kembali hingga semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya untuk bahan yang terakhir akan saya masukkan wortel yang sudah saya parut tipis seperti ini. Dan ini kita aduk kembali ya, agar wortelnya bisa tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita buat kulitnya, dan saya pakai telur ayam 3 butir. Kemudian saya tambahkan garam dan lada bubuk. Selanjutnya saya tambahkan juga tepung tapioka. Dan yang terakhir saya masukkan air 3 sendok makan. Dan selanjutnya ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita saring untuk memastikan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini sudah selesai adonan kulitnya, sekarang bisa kita cetak. Untuk mencetak kulitnya saya pakai teflon ukuran 24 cm. Dan ini akan saya oles dengan sedikit minyak menggunakan tisu seperti ini. Dan selanjutnya kita tunggu hingga teflonnya panas, gunakan api yang kecil. Setelah teflonnya panas, kita tuang adonan kulitnya dan putar-putar hingga merata seperti ini. Selanjutnya ini kita tunggu hingga matang sampai terlihat bagian pinggirannya mengering. Nah, setelah terlihat bagian pinggirannya mengering dan ketika digoyang, ini mudah banget ya, terlepas sendiri dari teflon. Untuk satu resep, adonan kulitnya menghasilkan 4 lembar kulit rolade ayam seperti ini. Langkah selanjutnya, ambil 1 lembar kulit rolade ayam. Kemudian kita isi dengan adonan ayam yang sudah kita haluskan tadi, dan ini kita lebar-lebarkan. Nah, setelah seperti ini bisa kita masukkan sosisnya. Akan saya letakkan 1 buah sosis di bagian ujung seperti ini, dan bagian pinggir kanan kirinya bisa kita lipat. Selanjutnya bisa kita gulung sosisnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, lakukan lagi seperti ini hingga habis. Dan untuk satu resep adonan kulit serta isiannya jadi 4 pieces rolade ayam seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan 1 lembar daun pisang untuk ukurannya, sesuaikan dengan rolade ayam sosisnya. Kemudian letakkan rolade ayam sosisnya di bagian pinggir seperti ini, dan ini bisa kita gulung. Nah, setelah digulung daun pisang seperti ini, siap untuk kita kukus. Kemudian masukkan rolade ayam sosisnya yang sudah dibungkus daun pisang ke dalam kukusan seperti ini. Dan ini akan saya kukus selama 30 menit sampai matang. Nah, setelah 30 menit dikukus, ini bisa kita angkat dan dinginkan.
Nah, ini rolade ayam sosisnya yang sudah dingin sekarang bisa kita potong-potong. Dan ini akan saya potong menyamping atau serong seperti ini, bisa juga dipotong bulat atau sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia rolade ayam sosisnya yang sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini, jadi 32 pieces. Dan ini juga bisa di frozen, simpan di wadah tertutup seperti ini. Dan jika ingin digoreng, bisa kita goreng menggunakan minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini akan saya goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia rolade ayam sosisnya yang sudah digoreng, hasilnya seperti ini. Ini enak banget, lembut dan gurih. Dan ini resepnya recommended banget buat dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.